Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas Pancasila tentang Pancasila sebagai sistem etika. Berikut ini presentasinya. Kami beranggotakan 1. Anissa Dwi Safitri dengan NIM B11 2021 06970. Yang kedua adalah Nurwida Astuti B11 2021 0678. Yang ketiga ada Cynthia Putriana Azahra dengan NIM B11 2021 06995. Dan ada Farah Audia dengan NIM B11 2021 06999. Slide pertama adalah pengantar. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik, norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Yang selanjutnya adalah pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis berkenan dengan kehidupan dan aktivitas manusia, melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Yang ketiga adalah sebagai suatu nilai. Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya ada etimologi. Etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, dalam bentuk tunggal artinya padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lainnya. Dan bentuk jamak artinya kebiasaan. Etika berarti tentang ilmu apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Kata yang dekat dengan etika adalah moral, berasal dari bahasa Latin mores, artinya adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Moral ialah suatu ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Selanjutnya ada norma-norma meliputi tentang moral, berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Dalam kapasitas ini, maka nilai-nilai Pancasila telah menjabarkan dalam norma moralitas atau norma etika, sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya adalah hukum, suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam pengertian bahwa Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang selanjutnya adalah sila Pancasila. Pada hakikatnya, suatu pedoman yang berlangsung bersifat normatif maupun praksis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik, meliputi norma moral maupun norma agama yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma etika, norma maupun norma hukum. Yang selanjutnya yaitu pengertian etika. Filsafat dibagi menjadi beberapa cabang, atau metafisika atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Cabang-cabang tersebut dibagi menjadi dua kelompok bahasan, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan filsafat praktis membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Yang kedua, filsafat teoritis merupakan berusaha untuk mencari jawaban tentang segala sesuatu. Dan filsafat teoritis juga berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis, karena pemahaman yang dicari menggerakkan kehidupan. Yang selanjutnya
Etika merupakan cabang dari filsafat aksiologi yang mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang ukuran baik buruknya tindakan manusia. Etika juga berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, etika ilmu yang mempelajari segala persoalan dalam kehidupan manusia, teristimewa mengenai pikiran dan rasa, yang dapat menjadi pertimbangan dan tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Menurut W. Franken, etika sebagai cabang filsafat yaitu filsafat moral atau pikiran kefilsafatan tentang moralitas. Menurut Willine, mengatakan etika sebagai ilmu pengetahuan normatif bertugas memberikan pertimbangan tentang perilaku manusia dalam masyarakat, apakah baik atau buruk, dan benar atau salah. Etika sebagai cabang filsafat sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan mengenai nilai dan norma moral. Etika sebagai refleksi kritis dan rasional menentukan mengenai terwujudnya sikap dan perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Yang selanjutnya adalah moral. Guna memahami etika, perlu membedakan dengan moral. Moral adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik. Sistem nilai ini terkandung dalam ajaran terbentuk peraturan pemerintah yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama dan budaya tertentu. Moral menyangkut nilai dan norma bagaimana cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan yang baik dengan orang lain. Moral memberikan petunjuk konkret tentang bagaimana kita harus hidup. Tujuan akhir diwujudkan dalam pelaksanaan suatu perbuatan dihindaki karena mempunyai nilai. Nilai moral tidak bisa berdiri sendiri karena berkaitan dengan nilai-nilai yang lain. Dalam usaha perwujudannya dilakukan dengan berpatokan pada norma-norma. Moralitas. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan norma dan nilai yang berkenan dengan baik dan buruk. Moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal, karena moralitas terdapat pada manusia dan ciri khas manusia. Moralitas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kesadaran sosial, kesadaran individu, berperan besar dalam moralitas yang secara mandiri mengatur dan menilai arti moral bagi perilaku. Moralitas selalu berkaitan dengan tanggung jawab pribadi. Dalam konteks ini, peranan etika sangat penting. Etika membantu mengambil keputusan moral yang tepat, benar, dan rasional. Yang kedua, etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas. Etika bermaksud orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas karena tindakan itu memang baik baginya. Misalkan, dalam KUH pidana pasal 51 ayat 1, orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak akan itu tidak dapat dipidana. Menurut UU yang berlaku, membunuh orang dilarang, tetapi apabila Anda menjadi anggota militer yang sedang beroperasi di bawah pimpinan seorang komandan, kemudian komandan Anda memberi perintah aba-aba untuk menembak dan pada saat itu Anda menembak orang sampai mati, maka Anda tidak dapat dihukum karena pembuatan tersebut hanya untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang berhak untuk itu. Etika membantu manusia untuk bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tindakan lahir dari keputusan pribadi yang bebas selalu bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya. Kebebasan dan tanggung jawab adalah kondisi sadar bagi pengambilan keputusan. Kemudian, etika menuntut orang agar sungguh-sungguh menjadi baik. Orang yang bersikap etis tidak akan munafik, tetapi selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran. Artinya, etika menyangkut manusia dan dari kerohaniannya, nilai dan norma moral sudah terinternalisasi dalam diri, dalam hati nurani, tidak merugikan hak orang lain,
muncul dari suara hati memainkan peran yang sangat sentral. Dan selanjutnya ada sistematika etika. Yang pertama, etika umum adalah etika yang membahas prinsip-prinsip etika yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Prinsip-prinsip tersebut bersifat universal, berlaku untuk semua orang di semua tempat. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai baik dan buruknya suatu tindakan. Lalu ada etika khusus, adalah etika yang membahas prinsip-prinsip etika umum dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Prinsip-prinsip etika umum tersebut diterapkan dalam konteks kehidupan nyata, seperti kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada etika umum dan etika khusus, memiliki hubungan yang erat ketika etika umum merupakan dasar bagi etika khusus. Prinsip-prinsip etika umum yang bersifat universal tersebut menjadi acuan bagi penerapan etika khusus dalam konteks kehidupan nyata. Lalu, etika khusus adalah etika yang membahas prinsip-prinsip moral dalam hubungannya dengan aspek-aspek kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi dua jenis, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri, seperti kewajiban untuk menjaga kesehatan, mengembangkan potensi, dan mencapai kebahagiaan. Etika sosial membahas kewajiban manusia terhadap manusia lain dan lingkungannya, seperti kewajiban untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga kelestarian lingkungan. Etika deskriptif adalah etika yang menggambarkan dan menganalisis fenomena moral yang terjadi di masyarakat. Etika deskriptif tidak memberikan penilaian terhadap fenomena moral tersebut, melainkan hanya menjelaskan secara objektif. Etika normatif adalah etika yang memberikan penilaian moral terhadap suatu tindakan atau perilaku. Ketika normatif bertujuan untuk memberikan pedoman bagi manusia dalam berperilaku. Dan selanjutnya ada norma-norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat. Norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Secara kompleks, norma memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, bersifat mengikat, yang berarti norma berlaku untuk semua anggota masyarakat dan tidak boleh dilanggar. Yang kedua, bersifat abstrak. Norma tidak tertulis tetapi dipahami dan diyakini oleh masyarakat. Yang ketiga, bersifat memaksa. Norma memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Selanjutnya ada fungsi norma adalah sebagai berikut: menjaga ketertiban dan keteraturan masyarakat, menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan yang terakhir menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Norma-norma yang mengatur di masyarakat. Ada norma dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, norma agama. Norma agama yang bersumber dari ajaran agama. Contohnya ada kewajiban beribadah, larangan membunuh, dan larangan berzina. Lalu ada norma hukum. Norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Contohnya larangan mencuri, larangan korupsi, dan larangan mabuk-mabukan. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya kewajiban menghormati orang tua, larangan menipu, dan berbuat curang. Lalu yang terakhir ada norma kesopanan. Norma yang bersumber dari adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Contohnya kewajiban mengucapkan salam, larangan berbicara kasar, dan meludah sembarangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.